Cahaya bintang Garuda memudar, datangkan keyakinan tak benar. Ketika agama telah disangka bertentangan dengan Pancasila. Apa maknanya? Seperti yang kita tahu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang segi 5. Kalau dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1951 itu di undang-undangnya ditulisnya nur atau cahaya gitu kan. Karenanya saya juga pakai di lirik saya cahaya gitu. Nah, kenapa saya sebut di sini memudar gitu? Karena ada pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Pancasila gitu, tidak sesuai dengan agama kita masing-masing gitu. Setidaknya ada 4 gitu. Yang pertama itu ada sekuler, yang kedua itu agnostik, yang ketiga itu ateis, dan yang keempat ini pluralisme agama. Nah, mari kita kritisi 4 ini. Dimulai dari sekuler. Jadi dalam pemahaman sekuler ini, mereka memisahkan antara agama dengan negara gitu. Ya, ini udah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Karena kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 9 aja, itu presiden dan wakil presiden itu disumpah menurut agamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita punya peradilan agama yang berdasar pada pasal 24-nya. Kemudian negara menjamin seluruh warga negara memeluk agamanya masing-masing, menjalankan agamanya masing-masing, itu ada di pasal 28, dan puncaknya di pasal 29 itu negara Indonesia berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang kita bukan negara agama, tapi kita negara yang beragama. Artinya apa? Negara menempatkan agama pada posisi yang mulia gitu. Bahkan diletakkan di sila pertama kan. Artinya sekuler ini kenapa tidak berkesesuaian dengan Pancasila? Karena dalam sekuler ini ya agama di masjid aja deh, negara-negara aja deh gitu kan. Nah kalau di kita enggak begitu. Buktinya ada peradilan agama, buktinya presiden wakil presiden disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berikutnya kita akan ke agnostik. A itu tidak, gnosis itu tahu atau berpengetahuan. Agnostik itu berarti tidak tahu atau tidak berpengetahuan atau tidak memiliki pengetahuan. Ya intinya ada atau enggak ada Tuhan ya saya nggak tahu gitu lah. Nah ini mendegradasi nilai agama kita. Kenapa? Karena dengan alasan, kalau saya sebut alasan tidak tahu ini, mereka menjadikan ini sebagai alasan utama untuk tidak beribadah. Padahal kita tahu kelaziman dari kita meyakini adanya Tuhan adalah kita melaksanakan perintah Tuhan. Ketakwaan itu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kalau saya ingin analogikan simpelnya gini, agnostik itu masing-masing kita itu dikasih mobil dan beserta dengan panduannya gitu. Tuhan itu kan ciptakan kita beserta dengan panduan hidup yang berupa agama. Dasarnya kitab suci gitu kan. Nah, agnostik ini mobilnya diambil, panduannya dibuang gitu. Jadi dia itu mengoperasikan mobil itu ngulik aja gitu. Ini agak repot juga. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya orang agnostik ini mencari prinsip-prinsip yang dia yakini benar gitu. Jadi dia kayak bikin agama sendiri gitu. Prinsip-prinsip yang saya yakini benar itu begini gitu. Oh jujur gitu. Padahal jujur agama juga ngajarin jujur gitu kan. Nah, repotnya itu begitu gitu. Kalau saya memandang praktisnya itu kita turuti aja apa yang kata kitab suci benar, itu yang menurut kita benar. Apa yang kata kitab suci salah, itulah yang salah gitu. Ya gitu aja apa repotnya gitu kan. Ini malah mencari prinsip-prinsip sendiri gitu ya. Beratnya naik mobil, majuin coba kupling gitu kan. Coba gas, maju ternyata gitu. Repot gitu. Kalau saya sarankan itu eksplorasi pengetahuannya dari kitab suci masing-masing gitu. Kalau kita kan orang beragama,
kita dikasih mobil beserta panduannya, kita baca panduannya untuk menjalankan mobilnya gitu kan. Kalau orang agnostik dibuang panduannya gitu kan. Nah, saran saya eksplorasinya dari panduan itu, dari kitab suci itu. Jadi antum buka dulu, jadi Anda buka dulu kitab sucinya. Cara menyalakan mobil, di starter dulu. Wah, setelah di starter ternyata mobilnya bergetar gitu. Nah, apa yang membuat mobil itu bergetar? Nah, Anda orang agnostik, eksplorasi dari situ gitu. Kalau memang Anda objektif gitu kan, eksplorasi dari situ. Nanti dari situ Anda bisa dapat kebenaran yang hakiki gitu. Saran saya begitu, daripada Anda cari prinsip-prinsip sendiri gitu kan. Nah, dan agnostik ini kenapa tidak sesuai dengan Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila? Karena kewajaran dari meyakini Tuhan yang Maha Esa itu takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Tuhan gitu. Jadi kalau Anda meyakini Tuhan tapi tidak melaksanakan perintah Tuhan, keyakinan Anda dipertanyakan gitu kan. Oke, berikutnya kita lanjut ke ateis. Saya kira untuk ateis tidak perlu dibahas ya. Karena ya sekuler aja udah salah, apalagi ateis gitu. Ya simpelnya gini lah. Ateis itu kan ya ada yang mengatakan tidak beragama, ada yang mengatakan tidak bertuhan gitu kan. Yang benar itu tidak bertuhan gitu, tidak meyakini adanya Tuhan. Ya simpel aja lah, bayangkan analogi sederhananya ada kapal, barang-barangnya naik sendiri, kemudian ketika kapal itu berlabuh, barang-barangnya turun sendiri. Mungkin nggak ada kapal gitu? Ya nggak mungkin, pasti ada orang yang naikinnya, pasti ketika berlabuh ada orang yang nuruninnya. Nah demikian pula alam semesta gitu. Tubuh kita ini kan simetris paripurna gitu. Sebagian ada yang tidak simetris paripurna gitu, tapi kebanyakan simetris paripurna. Nah ini artinya ada desain, artinya ada keindahan, dan dari keindahan ini pasti ada yang mengatur gitu. Kalau kita baca teori Big Bang itu, permulaan alam semesta, kalau misalnya alam semesta itu terlambat sedetik aja dalam ledakannya, itu alam semesta itu bisa balik lagi bertubrukan dan tidak akan terjadi alam semesta yang seperti yang kita kenal sekarang gitu. Adapun kalau alam semesta lebih cepat 1 detik aja atau lebih sedikit dari itu alam semesta akan terbuka sampai tak terbatas gitu. Jadi galaksi itu nggak sempet menggait planet-planet dan bintang-bintang agar terjadi kehidupan gitu kan. Nah, dari situ aja kita udah tahu itu pasti ada Tuhan yang bikin Big Bang itu ledakannya pas, kecepatannya pas, waktunya pas gitu. Nah, ateis tidak mempercayai itu. Dan kenapa ini bertentangan dengan Pancasila? Ya, jelas lah, karena kita negara yang beragama. Berikutnya, pluralisme agama. Saya tahu teman-teman yang menganut pluralisme agama ini maksudnya baik, bahwasanya kita ingin bertoleransi dengan semua agama. Kita ingin masing-masing agama itu nggak gelut lah gitu, istilahnya berantem, tidak berantem gitu, tidak egois istilah mereka. Padahal kita meyakini bahwasanya semua agama itu meyakini hanya diri mereka yang benar. Sedangkan pluralisme meyakini Tuhan yang disembah semua agama itu sama. Ya gimana mau sama gitu, dasar hukum beragamanya saja sudah beda gitu kan. Pluralisme agama ini toleransi sebenarnya, tapi toleransi yang kurang benar menurut saya. Kenapa? Karena toleransi ini menggerus, mendegradasi nilai-nilai agama yang sesungguhnya gitu. Saya Islam, saya hanya meyakini Islam yang benar. Saudara saya yang Kristen Protestan hanya meyakini Kristen Protestan yang benar. Saudara saya yang Katolik meyakini hanya Katolik yang benar. Demikian saudara saya yang Hindu hanya meyakini Hindu yang benar. Saudara saya yang Buddha hanya meyakini Buddha yang benar. Saudara saya yang Konghucu hanya meyakini Konghucu yang benar gitu. Masing-masing agama meyakini hanya diri mereka yang benar. Dalam buku Ketuhanan dalam Bingkai Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu disebutkan bahwasanya salah satu pahlawan nasional yaitu Albertus Sugija Pranata itu menyatakan bahwasanya dirinya 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini maknanya sangat dalam sekali. Artinya beliau
beragama dengan agama Katolik. Kitab sucinya kitab suci Katolik, hari raya orang Katolik. Sampai salamnya pun salam orang Katolik. Dan saya yakin ini yang seharusnya. Demikian pula saya dan teman-teman bisa mengatakan sesuai agamanya masing-masing. Saya Fadlan Nahya Imani, Jenderal Empire, 100% Islam, 100% Indonesia. Artinya kitab suci saya kitab suci umat Islam, agama saya agama Islam, cara beribadah Islam, hari raya saya hari raya orang Islam, dan juga salam saya salam orang Islam. Dan saya merekomendasikan untuk salam ini, kan tadi 100% Islam, 100% Indonesia. Cukup salam sesuai agamanya saja gitu. Saya tidak mengatakan diri saya 95% Islam, 5% pluralisme agama misalnya, atau 5%-nya Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Sehingga kalau salam saya Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Enggak begitu. Saya memandang yang benar itu orang Islam ya salam dengan ajaran Islamnya gitu. Assalamualaikum. Itu yang idealnya. Demikian saudara saya yang Kristen gitu. Salam dengan salam yang diajarkan agamanya, Salam misalnya kan. Kemudian yang Hindu Om Swastiastu. Demikian agama-agama lainnya sesuai dengan agamanya masing-masing itu. Dan saya memandang dengan begitu kita kan bisa tahu, oh ini orang agamanya Hindu misalnya karena salamnya Om Swastiastu. Artinya ya kalau udah tahu Hindu jangan ditawarin makan rendang, jangan diajak makan rendang gitu kan. Kita jadi bisa lebih proporsional dalam bertindak gitu. Nah, ini penting saya sampaikan karena ada beberapa yang menggaung-gaungkan ini gitu. Seakan-akan pluralisme ini benar. Enggak, pluralisme ini mendegradasi nilai agama gitu. Toleransi iya, tapi ini berlebihan. Dan dalam tadi buku yang tadi juga itu tidak dibenarkan kalau kita memahaminya dengan benar itu. Pancasila itu tidak mengharapkan yang demikian gitu. Pancasila itu mengharapkan agama setiap orang itu mengamalkan agamanya masing-masing secara menyeluruh. Islam ya Islam 100%, Kristen ya Kristen 100%, Katolik 100%, Buddha 100%, Hindu 100%, Konghucu 100%. Itu indahnya Pancasila itu. Dan itu yang kita sama-sama usahakan. Kesimpulannya adalah bintang Garuda ini memudar karena pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran yang memang tidak sesuai dengan Pancasila. Karenanya mari kita kembalikan keagungan agama dan kebenaran dari Pancasila ini pada tempat yang benar itu. Saya mengetahui bahwasanya masing-masing pemikiran itu ada kebaikannya supaya nggak cekcok, supaya toleransi. Tapi kembali lagi caranya itu kurang benar. Karenanya mari kita amalkan cara yang paling benar. Demikian orang nasionalis religius bertindak. Dan silakan kalau misalnya ada yang tidak setuju, silakan komen saja di bawah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.